yaitu Howard Gardner, memperkenalkan teori kecerdasan ganda yang menyatakan bahwa ada berbagai jenis kecerdasan seperti kecerdasan linguistik, logistik, matematis, dan interpersonal yang mempengaruhi cara anak belajar dan berkembang. Teori-teori ini saling melengkapi dan memberikan wawasan penting tentang bagaimana anak belajar dan beradaptasi dengan dunia di sekitar mereka. Implementasi teori perkembangan kognitif dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini melibatkan pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan. 1. Aktivitas sensori motor. Menggunakan permainan yang melibatkan gerakan fisik seperti permainan dengan bola atau alat musik sederhana untuk merangsang indera dan motorik. Kedua, pembelajaran melalui permainan. Menerapkan metode belajar melalui permainan yang mengedepankan interaksi sosial dan kolaborasi, seperti permainan kelompok yang mendorong anak untuk berbagi dan berkomunikasi. Ketiga, yaitu menggunakan alat peraga dan visual, menggunakan gambar dan alat peraga lainnya untuk membantu anak memahami konsep-konsep abstrak secara konkret. Keempat, pendekatan berbasis proyek. Memberikan anak kesempatan untuk terlibat dalam proyek yang berkaitan dalam lingkungan sekitar, memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi dan menemukan secara langsung. Kelima, pendampingan dan bimbingan. Menggunakan prinsip ZPD Vygotsky dengan memberikan bimbingan yang tepat kepada anak, mendorong mereka untuk menyelesaikan tugas yang sedikit di luar kemampuan mereka dengan bantuan. Keenam, mendorong kreativitas dan ekspresi diri. Memberikan kebebasan untuk bereksperimen dengan berbagai bentuk seni dan kreativitas sehingga anak dapat mengekspresikan diri dan berlatih berpikir kritis. Ketujuh, diskusi dan refleksi. Mengadakan sesi diskusi sederhana setelah kegiatan untuk mendorong anak berbagi pemikiran dan perasaan mereka saat memperkuat keterampilan verbal. Dengan menerapkan pendekatan ini, pendidikan di PAUD dapat menjadi lebih efektif dan menyenangkan sambil mendukung perkembangan kognitif yang optimal bagi anak. Begitu, Bunda. Oke, makasih. Siapa tadi? Vijianingsih. Ya, siapa lagi ada yang bisa yang menyampaikan? Mungkin ada satu udah terwakilan, nggak apa-apa. Mugi Rahayu. Oke, Bun. Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget yaitu menjelaskan bahwa kemampuan dari kognitif anak dapat berkembang secara bertahap pada rentang waktu yang berbeda, termasuk perkembangan dalam mengalami ilmu pengetahuan. Dalam mengamati ilmu pengetahuan, apabila seorang anak dipaksa untuk memiliki kemampuan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan waktu perkembangannya, maka akan menyebabkan gangguan pada periode emas anak. Menurut Piaget ada 4 tahapan, yaitu 1. Tahapan sensori motor terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahapan praoperasional yaitu terjadi pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahapan operasional konkret yaitu terjadi pada anak usia 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, tahapan operasional formal yaitu terjadi pada anak usia 11 tahun hingga anak dewasa. Teori yang kedua yaitu menurut Vygotsky, yaitu menekankan pentingnya peranan dari interaksi sosial dalam berbagai tahapan perkembangan kognitif anak. Meskipun begitu, anak memiliki kemampuan untuk menyusun beragam pengetahuan maupun informasi yang ia dapatkan secara mandiri serta aktif.
Tindakan penelusuran tersebut menurut Vygotsky didasarkan pada keyakinan bahwa perkembangan fungsi mental anak diperoleh melalui interaksi sosial dan bukan berasal dari individu itu sendiri. Ada 3 konsep yang dikemukakan oleh Vygotsky dalam teori perkembangan kognitif. Yang pertama, konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Yang kedua, konsep scaffolding. Yang ketiga, bahasa dan pemikiran. Ini kumawon Bun yang saya jelaskan kemarin. Oke, terima kasih. Mugi Rahayu ya. Satu lagi. Esti Solika. Ini yang suaranya nggak pernah kedengeran nih. Nggih, Bun. Teori perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses perubahan kemampuan berpikir, memahami, dan mengolah informasi yang terjadi seiring bertambahnya usia. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana anak-anak membangun pemahaman tentang dunia di sekitar mereka. Beberapa ahli yang terkenal di bidang ini yaitu Jean Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi beberapa tahap mulai dari bayi hingga remaja. Setiap tahap ditandai dengan cara berpikir yang khas. Vygotsky lebih menekankan peran sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Konsep Zone of Proximal Development atau ZPD yang diperkenalkannya sangat penting dalam memahami bagaimana anak belajar dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya. Implementasi teori perkembangan kognitif dalam pembelajaran PAUD. Memahami teori perkembangan kognitif sangat penting bagi pendidik PAUD karena akan membantu mereka merancang kegiatan belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Beberapa implementasinya yaitu memberikan pengalaman langsung sesuai dengan teori Piaget. Anak-anak belajar paling baik melalui pengalaman langsung dengan lingkungan sekitar. Kegiatan eksplorasi, bermain, dan memanipulasi benda-benda akan merangsang perkembangan kognitif anak. Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang baik. Lingkungan belajar yang kaya akan stimulasi visual, auditori, dan taktil akan membantu anak membangun berbagai konsep. Misalnya, menyediakan berbagai macam mainan, buku gambar, dan alat peraga. Ketiga, memberikan kesempatan untuk berinteraksi. Sesuai dengan teori Vygotsky, interaksi sosial sangat penting dalam perkembangan kognitif. Pendidik perlu menciptakan suasana yang memungkinkan anak-anak berinteraksi satu sama lain serta memberikan bimbingan dan dukungan saat anak mengalami kesulitan. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Penggunaan berbagai metode pembelajaran seperti bermain peran, bercerita, menyanyi, dan menari akan membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Yang keenam, menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan. Guru memahami tahap perkembangan kognitif anak untuk menyajikan materi yang sesuai dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Sampun, Bu. Terima kasih. Retno Sriningsih. Iya, Bun. Dari perkembangan kognitif Jean Piaget, tahapan sensor motorik usia 0 sampai 2 tahun. Anak belajar melalui pengalaman langsung dengan indera dan gerakan motorik. Mereka memahami dunia lewat sentuhan, rasa, dan eksplorasi. Tahapan cooperation usia 2 sampai 7 tahun. Anak mulai menggunakan simbol seperti kata dan gambar untuk mewakili objek. Namun mereka masih berpikir secara egosentris, yaitu hanya memahami dunia dari sudut pandang mereka sendiri. Tahapan operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun.
anak mulai memahami konsep-konsep logis dan dapat berpikir secara lebih rasional, tetapi masih terbatas pada situasi yang konkret. Tahapan operasional formal 11 tahun ke atas. Anak mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan kemampuan berpikir logis. Implementasi di PAUD. Untuk anak usia PAUD yang biasanya berada pada tahap sensomotorik hingga awal praoperasional, guru dapat menggunakan aktivitas yang merangsang eksplorasi langsung seperti bermain dengan benda-benda yang dapat disentuh dan dilihat, seperti pasir, tanah liat, dan balok bangunan. Permainan yang melibatkan simbol seperti mengenal bentuk atau warna melalui gambar. Memberikan pengalaman sosial untuk melatih anak agar dapat mulai memahami sudut pandang orang lain, walaupun masih dalam tahap egosentris. Yang kedua, teori perkembangan sosial kognitif Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif anak. Menurutnya, anak-anak belajar melalui interaksi dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berpengalaman. Ia memperkenalkan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD atau zona perkembangan proksimal, yaitu merupakan jarak antara kemampuan aktual anak dan potensi mereka dengan bantuan dari orang lain. Implementasi di PAUD menekankan pendekatan pembelajaran kooperatif atau kelompok kecil di mana anak-anak bekerja sama dan belajar dari teman sebaya atau guru. Guru memberikan dukungan secara bertahap, misalnya dalam belajar menulis, guru membantu anak memegang pensil, kemudian secara bertahap mengurangi bantuan hingga anak dapat melakukan sendiri. Mengadakan kegiatan bercerita dan berdiskusi untuk mensimulasi dan mendengarkan dari lingkungan sekitar. Teori yang ketiga, teori perkembangan kognitif Jerome Bruner, memperkenalkan tiga model representasi dalam perkembangan kognitif, yaitu representasi enaktif, pemahaman melalui tindakan, misalnya bermain dengan objek. Representasi ikonik, pemahaman melalui gambar atau ilustrasi, misalnya anak belajar melalui gambar. Representasi simbolik, pemahaman melalui simbol atau kata-kata. Implementasi di PAUD mengarahkan penggunaan metode yang sesuai dengan model representasi anak. Pertama, menggunakan benda nyata dalam pembelajaran enaktif, misalnya mengenal bentuk geometris dengan balok bangunan. Memperkenalkan konsep melalui gambar ikonik seperti mengenalkan hewan dengan kartu gambar. Menyebutkan nama dan simbol, seperti anak mulai mengerti representasi dasar, misalnya huruf dan angka melalui lagu dan permainan. Sampun pun itu dari saya. Oke, ya kita masuk nanti kita sambil bahas lagi tentang pendapat Bapak. Tadi teman-teman sudah banyak menjelaskan ya, ada teori Vygotsky, kemudian ada teori Vygotsky, Viase, ya, Bruner. Nah, ada beberapa teori sebelumnya yang kita pahami tentang kognitif secara umum ya. Tadi lebih memang kepada ke teori kognitif anak ya. Ada Alfred Binet. Alfred Binet itu juga terkenal untuk potensi kognitif ya, yang bicara tentang kalau Binet itu, kalau kita bahas kognitif, ada yang menggunakan misalnya 3, 2, 1, 3 itu apa, 2, 1 itu Binet. Nah, menurut Binet itu potensi kognitif seorang tercermin dalam kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas yang menyangkut pemahaman dan penalaran. Jadi namanya kognitif itu lebih kepada tugas-tugas yang bagaimana menggunakan akal pikiran kita, bagaimana kita menggunakan nalar kita. Nah, perwujudan potensi kognitif menurut Binet yaitu
pada manusia itu harus dimengerti sebagai suatu aktivitas atau perilaku kognitif yang pokok, terutama pemahaman penilaian, pemahaman yang baik yang menyangkut kemampuan berbahasa maupun yang menyangkut kemampuan motorik. Itu bicara tentang potensi kognitif kalau menurut Binet. Jadi bagaimana kemampuan menyelesaikan tugas-tugas kalau menurut Binet ya. Nah, menurut Alfred Binet terdapat 3 aspek kemampuan dalam inteligensi adalah konsentrasi, adaptasi, dan juga bersikap kritis. Apa itu konsentrasi? Konsentrasi itu kemampuan memusatkan pikiran pada suatu masalah yang harus dipecahkan. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah kan kita butuh konsentrasi. Nah, konsentrasi itu yang lebih dia kepada memusatkan pikiran ya. Kalau konsentrasi anak ya, kita tahu konsentrasi anak juga terbatas, ada yang 5 menit, ada yang ini, dan ada beberapa yang masih sangat sedikit ya. Kalau konsentrasi, kita bicara konsentrasi itu menyangkut bagaimana anak bisa memusatkan pikirannya pada suatu masalah ya dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ada namanya adaptasi. Adaptasi itu kemampuan mengadakan adaptasi dan menyesuaikan terhadap masalah yang dihadapi dan fleksibel dalam menghadapi masalah itu. Jadi kalau kita lihat adaptasi ya, bagaimana anak itu bisa menyesuaikan terhadap masalah yang dilakukan, yang kita berikan pada anak. Mungkin kalau teman-teman di kelas ya, atau pada kegiatan di kelas biasanya ada beberapa anak yang mudah beradaptasi dan tidak. Apalagi kalau dikasih tugas ya, menyesuaikan dengan tugas itu langsung on, istilahnya connect dengan tugas itu kan harus benar-benar memerlukan kemampuan kognitif yang baik ya, karena dikasih tugas misalnya guru menjelaskan, ada anak yang belum ngerti, ada yang langsung connect kemudian dia tahu oh tugasnya seperti ini, langsung bisa beradaptasi dengan tugas itu dengan cepat. Ya tadi, kemudian bersikap kritis kemampuan anak untuk mengadakan kritik baik terhadap masalah yang dihadapi maupun terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau bersikap kritis sekarang memang dituntut oleh orang sekolah, guru dan orang tua adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada anaknya. Bagaimana dia bisa melakukan mengkritik, memahami tentang masalah yang dihadapi sehingga dia bisa memberikan masukan ya, bisa bertanya, bisa menjawab ya, sehingga itu bermanfaat bagi dirinya. Nah, berpikir kritis ini adalah satu hal yang memang kemampuan yang dimiliki oleh anak ya, tadi yang Binet ya, ada konsentrasi, adaptasi dan bersikap kritis. Ada Chadwick Witterington yaitu juga menyampaikan tentang inteligensia merupakan kesempatan bertindak sebagaimana dimaksudkan dalam kemampuan atau kegiatan sebagai berikut, yaitu tadi fasilitas dalam mengembangkan bilangan. Jadi kalau Chadwick Witterington bicara tentang angka, bilangan, yaitu bisa menggunakan bahasa, itu termasuk kognitif ya. Kognitif itu bisa kita lihat dari bagaimana dia menggunakan bilangan, angka, bahasa, sains, pengamatan ya, kemudian dalam memahami hubungan, kemudian bagaimana mencipta. Itu kalau menurut Witterington itu kualifikasi daripada kognitif. Di kognitif itu bukan hanya matematika tapi banyak hal ya, termasuk kemampuan memecahkan masalah, itu kognitif. Numerasi juga nanti kalau kita bicara di dalam kognitif ada numerasi, literasi itu masuk dalam kognitif. Selanjutnya Witterington menguatkan bahwa kognitif itu adalah proses kognitif kecerdasan pikiran yang melalui pikiran dapat digunakan dengan cepat dan tepat dalam mengatasi suatu situasi untuk memecahkan masalah. Yang sedangkan perkembangan kognitif atau perkembangan mental adalah perkembangan pikiran. Jadi bagaimana pikiran itu berkembang ya, proses berpikir dari otak, pikiran digunakan untuk mengenali dan mengetahui dan memahami. Itu adalah menurut Chadwick Witterington. Nah sekarang udah masuk ke ini ya. Nah ini di dapur, coba ada yang bisa menyampaikan di sini apa saja sih kegiatan kognitif yang bisa dilakukan di dapur? Kalau kita masuk di dapur, itu kegiatan kognitif atau numerasi itu ada di mana-mana dalam kehidupan manusia ya, di kehidupan anak, yaitu lebih kepada bagaimana memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagian daripada kognitif yang numerasi. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Dari sini dapur saja, kalau anak diajak ke dapur, apa yang bisa dilakukan? Proses kognitif apa yang bisa dilakukan di dapur? Monggo. Siapa tadi yang belum? Diana Harmianti. Kalau nggak ngangkat, udah tunjuk. Diana Harmianti, coba. Diana Harmianti nggak dengar? Pemega ini sering apa?
sering aktif ya, maksudnya aktif. Oh iya. Ya. Bu Diana dulu atau saya, Bu? Bu Diananya nggak jawab tuh. Bu Diana udah bisa jawab? Ya. Itu ada, Bu. Oke, Ya, Bu, silakan. gimana? Maaf tadi habis terpental. Oh, tadi Bunda ngomong apa tadi? Bunda sampai lupa ya. Proses kognitif apa yang ada di dapur? Itu aja. Proses kognitifnya mungkin kegiatan ibu biasa untuk apa? Memasak itu tambahan. Mana Bu? Kognitifnya yang jelas Bu, memasak bukan proses kognitif Bu. Yang mana yang Ibu maksudkan kognitif itu di mana? Jelaskan. Ada di mana saja? Apa yang bisa kita berikan pada kita sampai belajar apa di anak di dapur berhubungan sama proses kognitif? Memasaknya bisa, tapi apanya yang kita bisain ke anaknya? Bu tadi perhatiin nggak? Jadi sampaikan Bunda. Bu Diana nggak bisa, Bu Mega. Ya itu saya coba jawab ya Bu. Kalau di dapur itu anak bisa mengenal kosakata baru kayak ini wajan, kemudian ini panci, kemudian menghitung misalkan sendoknya yang dia cuci ada berapa, terus gelasnya ada berapa, kemudian dia jadi tahu oh ini proses mencuci itu disabun dulu, dibuang dulu kotorannya, kemudian dicuci, kemudian masuk apa itu? Kalau begitu maksudnya proses yang mana? Tadi kalau dia misalnya tadi yang pertama apa? Mengenal kosakata tuh mengenal benda-benda yang ada di dapur. Itu masuk apa, kegiatan apa itu? Literasi Bu. Literasi berarti bahasa ya, literasi. Oke, gitu maksud Bunda, satu-satu dijelasin. Habis itu masuk ke numerasi itu mengenal bilangan benda, jadi kayak ngitung sendoknya, gelasnya, kayak gitu Bu. Pada saat kapan itu anak biasanya sampaikan? Waktu mencuci. Biasanya kan anak berarti sendok yang di dapur dihitung ya, berapa banyak sudah dicuci, masukkan ke tempatnya sambil menghitung. Oke, itu siapa lagi? Kemudian menyelesaikan masalah, jadi ketika piring atau gelasnya kotor, supaya bisa dipakai lagi dia harus membuang kotorannya, kemudian menyabun bekas makannya, kemudian membilasnya, baru nanti bersih bisa digunakan kembali untuk makan, kayak gitu Bu. Oke, itu masuk ke dalam menyelesaikan masalah. Masalah itu masuk di mana itu? Kognitif ya, kognitif tapi bagian mana biasanya? Gimana Bu? Pemecahan masalah itu masuk mana? Masuk numerasi ya, bisa masuk numerasi karena ya tadi ya menyelesaikan masalah ada, dan bisa masuk juga sains ya, sains tadi misalnya proses supaya piring bersih. Apalagi yang ada? Coba tambahkan ke Retno Isliningsih. Iya Bun. Contohnya itu Bun, anak-anak waktu di dapur itu membantu misalnya mengelompokkan antara sayuran dan bumbu, itu memilah-milah atau mengelompokkan itu Bun. Sayur dan misalnya sama bumbu dapur Bun, sayur-sayuran ini yang sayur-sayuran dan ini dan bumbu dapur. Itu jelas pasti bedanya udah jelas. Mungkin mengelompokkan itu kalau mau sayur dan bumbu dapur kan jelas berbeda, pasti tahu. Yang sayur misalnya itu yang sayur sama wortel atau itu sayuran bisa, tapi kalau mengelompokkan itu namanya membedakan sayur dan sayuran dan bumbu. Tapi kalau mengelompokkan beda. Mengelompokkan artinya misalnya berdasarkan warnanya, mengelompokkan berdasarkan jenisnya, mengelompokkan berdasarkan ukuran atau ininya. Nah kalau tadi punya Bu Retno nyampaikan mengelompokkan berdasarkan apa? Iya, mengelompokkan berdasarkan sayur-sayuran Bun, misalnya ini wortel sama tomat, sayur-sayuran. Terus boleh. Jadi ya misalnya lagi berwarna dengan tidak berwarna, ya toh? Misalnya yang berwarna di dapur tuh ada wortel, ada paprika, ada warna-warna. Nah, sama yang tidak berwarna tuh yang ini ya adalah yang warna hijau-hijauan itu bisa. Atau mengelompokkan berdasarkan jenis sayur-sayuran bisa ya.
Misalnya sayur kangkung sendiri, bayam sendiri, kemudian dan seterusnya. Gitu ya. Apa lagi? Iya, Bu. Misalnya lagi waktu mau buat minuman ini nanti berapa sendok susunya, terus dikasih Ya, airnya, boleh. Itu takarannya. berarti masuk apa? Berarti masuk Nomor sains ya. Iya, sains, Bun. Ya, apa itu tadi buat susu? Iya, buat susu. Ya, bisa itu masuk sains, berarti proses membuat susu ya. Misalnya anak mau buat susu, oh susunya aja atau mau pakai gula ya, susu bubuk. Oke, makasih Bu Retno. Ada lagi Bu Septi? Oke Bun, kegiatannya seperti literasi itu menjelaskan fungsi dari benda-benda seperti wajan, gunanya untuk apa, panci, sendok, seperti itu. Kalau yang numerasinya menghitung jumlah benda yang ada di dapur seperti piring, sendok, terus mengelompokkan sesuai ukuran, sendok besar dan sendok kecil, piring, seperti itu Bun. Jadi mengelompokkan berdasarkan jenisnya barang-barang di dapur ya, sendok sendiri, piring sendiri, kayak sendiri ya. Oke, makasih. Ada lagi? Sudah? Sabti? Dah. Ken Rajani. Kalau untuk kegiatan di dapur, anak bisa dikenalkan dengan tekstur Ibu. Misalnya kalau teksturnya lembut, kemudian kalau sabun itu licin. Kemudian yang kedua, anak dikenalkan dengan eksperimen sederhana Ibu. Seperti misalnya saat mama akan membuat kue, itu dikenalkan dengan... Itu maksudnya apa itu? Sains apa maksudnya numerasi atau maksudnya apa? Tadi buat kue. Ya Bu ya. Experience science. Ya sains ya, maksudnya ya cooking class maksud sains ya, artinya buat kue, bahan-bahannya apa saja, bagaimana proses pembuatannya ya. Oke, terus kemudian untuk bisa digunakan juga untuk anak mengenal waktu Bu, timer. Jadi untuk masak kue itu dibutuhkan waktu 10 menit, kemudian untuk kue yang umpamanya untuk kue donat harus untuk mengembang itu dibutuhkan didiamkan dulu 30 menit seperti itu Bu. Jadi mengenal timer, mengenal waktu. Itu untuk kegiatan numerasinya Ibu. Oke. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Masih ada? Di dapur? Sudah? Oh Kardita, monggo Kardita. Terima kasih Ibu. Di dapur itu juga anak bisa belajar bekerja sama. Kebetulan kemarin di lembaga saya itu bekerja sama masuk kognitif apa bukan sih, itu mas sosial ya? Iya, sosial. Oh iya. Maaf. Iya. Kognitif loh, Bunda tanya kognitifnya. Oh iya. Memisahkan sayuran sih biasanya. Berarti mengelompokkan. Mengelompokkan sayuran. Terus kemudian kalau untuk numerasinya ukuran. Jadi yang dibutuhkan itu berapa sendok. Menghitung misalnya gulanya berapa sendok, garamnya berapa ya. Berapa sendok misalnya apa? Buat apa? Misalnya kemarin baru bikin jus alpukat. Pakai gula? Itu pakai gula, iya, dikasih gula. Berapa sendok gula dimasukkan ke dalam jus alpukat? Ya, terus kemudian perubahan bahan makanan. Itu berarti masuknya sains ya Bu. Dari bahan yang diolah dari yang mentah menjadi matang itu kan terjadi perubahan, mengamati perubahan. Kemudian ada juga mengenalkan panas, dingin begitu. Dari cair menjadi padat, dari padat menjadi cair gitu. Sains juga. Oke, makasih Lalita. Ya, tadi udah sampaikan teman-temannya, sebenarnya di sekitar kita tuh banyak ya kegiatan-kegiatan sains. Sana makanya di numerasi itu banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan dengan diimplementasi dalam kehidupan anak. Jadi matematika itu gak jadi berat kalau misalnya semua yang kita lakukan itu berbasis tadi ya, berbasis misalnya
numerasi ya atau literasi ya. Jadi untuk anak usia dini kan tidak perlu berat-berat misalnya menghitung apa gitu ya, tapi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dengan meminta anak untuk menghitung ya, kegiatan itu baru diatur ya, belum di tempat-tempat lain. Nanti kita lihat. Oke, kita masuk ke dalam berikutnya adalah Renzulli, mungkin teman-teman sudah pernah dengar nama Renzulli. Nah, itu punya ciri kemampuan kognitif untuk anak berbakat kognitif, yaitu lain mudah menangkap pelajaran, ingatan baik, perbendaharaan kata luas, penalaran tajam, berpikir logis, kritis, memahami hubungan sebab akibat. Itu adalah Renzulli menyampaikan itu. Dan banyak teori-teori Renzulli yang masih dipakai sampai sekarang ya. Nah, daya konsentrasi baik, menguasai banyak bahan tentang macam-macam topik, senang, sering membaca, ungkapan lancar dan jelas, pengamat yang cermat, senang mempelajari kamus, peta, ensiklopedia, dan sebagainya. Artinya itu cepat memecahkan masalah, cepat menemukan kekeliruan atau kesalahan, cepat menemukan asal suatu huraian, dan daya abstraksi tinggi. Selalu sibuk menangani berbagai hal dan mampu membaca pada anak usia lebih muda. Jadi memang kemampuan kognitif yang bagus adalah anak itu biasanya cepat menangkap ya, cepat menangkap, dan kita bisa lihat dari anak ya, pada saat usia di bawah setahun itu kemampuan daya ingat anak, kemampuan anak untuk mencerna itu lebih baik dari anak seusianya ya. Ia juga membagi bidang-bidang kognitif antara lain meliputi daya abstraksi, kemampuan penalaran, dan kemampuan memecahkan masalah. Ada John Lucky itu adalah yang termasuk teori yang memang masih digunakan ya. Kognitif merupakan jalan tanggapan yang dikuasai oleh hukum asosiasi dan suatu kejiwaan yang terpenting adalah terjadinya tersimpan ya. Bekerjanya tanggapan unsur paling sederhana dan bahkan dasar bagi semua aktivitas kejiwaan adalah tanggapan, dan daya jiwa ini lebih tinggi seperti perasaan, kemauan, keinginan, berpikir, semua terjadi karena bekerjanya tanggapan-tanggapan tadi. Ganya ini juga termasuk yang masih dipakai untuk teori-teorinya untuk kognitif. Dia bicara cara-cara mental atau prosedur berpikir tentang bermacam-macam proses yang telah diperoleh, misalnya mengoperasikan televisi, cara mengendari mobil. Nah, ini tadi yang sampaikan teman-teman tadi, ada yang bagaimana cara memasak, bagaimana kita memasak untuk apa ya, memasak kue misalnya, cara proses yang dilakukan itu termasuk dalam proses kognitif menurutnya. Ya, jadi cara tersebut membuat kita memperoleh kemampuan kognitif. Jadi kita dalam membuat sesuatu hal, misalnya kita melakukan proses-proses itu, kalau menurutnya adalah proses kognitif. Kita menguasai bagaimana cara-cara tertentu lebih cepat daripada orang lain, misalnya ya, melakukannya lebih cepat, otomatis, dan tidak perlu memikirkan setiap langkah. Makanya sekarang banyak sekali ya hal-hal yang tadinya menggunakan manusia sekarang menggunakan robot ya dan sebagainya. Itu adalah proses-proses yang tadinya menggunakan manusia yang ini kemudian pakai robot jadi lebih mudah dan lebih murah ya. Otomatisasi yang berasal dari kemampuan kognitif yang kita miliki sebelumnya. Ganya ini memukakan bahwa kognitif adalah kemampuan membedakan atau diskriminasi konseptual yang real, membuat definisi-definisi dan merumuskan berdasarkan dalil-dalil bagaimana cara individu bertingkah laku. Ya, cara individu bertindak, jadi cepat lambatnya individu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi ada orang yang kemampuan memecahkan masalahnya itu rendah. Jadi kalau di satu kasih kegiatan atau hal itu dia lambat ya dalam berpikir. Tapi kalau orang-orang yang kemampuan berpikirnya cepat, yaitu misalnya kita bisa lihat dari kemampuan dia dalam menghadapi masalah dan menuntaskan masalah itu dengan baik. Ya, artinya kemampuan memecahkan masalahnya itu bagus. Tahir Watts, ya. Perkembangan kognitif dapat ditingkatkan apabila orang tua penuh kasih, responsif secara verbal, dan memberikan lingkungan yang terorganisasi dan bisa diramalkan dengan kemungkinan untuk variasi pengalaman. Ini kalau menurut Watts, jadi bahwa kognitif itu tidak bisa baik atau berhasil kalau tidak didukung oleh orang tua atau pengasuhan. Ya, sehingga itu membantu untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. Ya, itu yang ada di Ruth Watts. Nah, sekarang kita masuk ke terakhir adalah ini ada satu lagi, Galton ya. Keunggulan kognitif seorang tercermin dalam kekuatan fisiknya, misalnya ukuran balok dan genggaman tangan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini juga adalah proses kognitif ya. Apa proses kognitif di sini? Ya, siapa yang tadi belum ada suaranya? Siapa yang mau bicara? Ini gampang, ini Marco nggak bisa ya. Dian Ismiati atau siapa yang mau berpendapat? Vela Falasifa, enggak Vela. Terima kasih waktunya Bunda. Yang terlihat di gambar itu anak sedang mengukur
pertumbuhan tanaman yang dia tanam. Ya, itu masuk apa, Bu Vela? Numerasi. Masuk numerasi. Itu ngukurnya pakai apa itu? Penggaris. Penggaris. Kalau sebelah kiri ngukurnya pakai apa itu? Sama Penggaris seperti itu. Oke, penggaris. Penggaris itu masuknya kemana? Kalau di matematika atau di ini masuknya kemana, ke numerasi? Masuk pengukuran, ya toh? Pengukuran itu kan, ya nanti kita lihat ini yang kita pengukuran itu termasuk apa saja? Menggunakan apa saja pengukuran? Penggaris. Penggaris boleh. Apalagi? Tali bisa, Bunda. Tali bisa, apalagi? Kalau anak usia dini ya. Tangan juga bisa, minta tangan. Ya, apa lagi? Apalagi ya, Bunda? Oh, itu kayu, Bunda. Kayu. Terus? Apalagi, Bunda ya? Tali tadi sudah. Penggaris. Apa alat bantunya kalau misalnya kita mau mengukur ya? Pakai jengkal bisa? Jengkal? Tadi saya bilang tangan, jengkal. Tangan itu maksudnya jengkal ya. Ada juga depa. Depa itu bisa juga depa. Bisa depa pakai tangan panjang gitu. Ya, tangan. Bisa. Apalagi? Tali. Bos biasa dipakai apa di sekolah? Sedotan. Sedotan bisa? Sedotan bisa, Bun. Sedotan bisa. Sedotan, tapi jarang pakai ya sedotannya. Lidi juga bisa. Oke, lidi pernah ya, Bunda itu. Jadi pengukuran itu bisa dilakukan apa saja yang untuk anak usia dini. Jadi dia tahu bahwa tidak selalu harus penggaris atau pakai apa ya. Pengukuran juga ada pengukuran. Itu tadi kalau pakai penggaris pengukuran apa itu? Menghitung apa? Panjang. Tinggi panjang. Ada juga mengukur apa? Berat. Meteran badan. Meteran badan. Ya, itu. meteran badan itu kan berarti pengukuran panjang ya. Nah kalau berat pakai apa berat? Pakai timbangan. Terus apa lagi? Sudah. Kaleng, Bunda. Kaleng. Iya. Bisa kaleng susu itu. Bisa mengukur berat. Bisa itu. Satu kalengnya biasanya untuk timbangan 1/4. Timbangan gimana? Bunda belum tahu ya kalau pakai. Maksudnya hitung berat gitu, barangnya masukin ke kaleng. Gimana cara ngukurnya? Kan nggak ada angka-angkanya kaleng. Bandul ukuran, Bunda. Bandul ukuran. Ukuran maksudnya panjang ya? Bandul berat, Bunda. Oh berat, Bunda nggak tahu ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu tentang pakai susu ya. Oh maksudnya ini 1/4 masuk kaleng segini gitu? Iya. Oke, ya mungkin aku nggak pernah menggunakan ya bisa ya. Jadi ada berat, ada panjang, apalagi pengukuran berat, panjang, terus Tinggi sama ya bisa pakai ini ya. Oke, jadi ada nanti kita bisa numerasi yang pakai panjang, pakai ukur seperti itu ya, macam-macam. Itu artinya berbagai cara yang bisa dilakukan sebagai alat bantu dalam melakukan pengukuran. Jadi di sekitar kita sebenarnya tersedia ya berbagai macam kegiatan-kegiatan kognitif yang bisa kita lakukan sebagai guru ya kepada anak didik kita. Jadi tidak terbatas kepada misalnya di matematika ya. Kalau Bunda jadi asesor ya, visitasi ke sekolah-sekolah, itu matematikanya itu hanya itu toh. Misalnya menghitung mangga, terus mencari lambang bilangan. Sudah segitu toh. Padahal kalau kita lihat tadi bicara aja teman-teman nyata tahu di sekitar kita banyak cara untuk melakukan numerasi ya, melakukan atau menggunakan tadi proses kognitif di lingkungan kita dan bisa kita masukkan ke dalam kegiatan di kelas. Jadi nggak terbatas pada itu aja. Mungkin udah biasa duduk dan nyaman jadi tidak mau berpikir ya untuk mencari sesuatu. Tadi kalau teman-teman banyak yang bisa ya. Itu mungkin udah kira sudah cukup ya, kurang 4 menit biar bisa bergabung sama mata kuliah yang lain. Habis ini mata kuliah siapa? Ya, statistik. Itu ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.